Saya kepingin punya kebun organik. Jadi saya ingin menghargai tanah, saya ingin menghargai alam. Kita juga pengen sustainable juga, yang lebih lestari, saling support gitu. Yang menyebut mereka hama kan kita. Sebenarnya mereka cuma makhluk mungil yang perlu makan juga sama seperti kita. Paling dia makannya dikit, bonggol besarnya tetap kita yang makan kok, bisa jadi bakwan. Saya memutuskan bertani secara organik itu karena saya ingin lebih menghargai alam. Saya juga ingin mengkonsumsi sesuatu yang baik untuk saya dan keluarga. Dan buat saya organik itu ya membiarkan alam menumbuhkan yang bisa kita konsumsi. Itu waktunya dibabat. Dibabat. Ambil biji-bijinya. Ini pokcoy sama kangkung, bukan? Pokcoy aja ini, Pokcoy. pokcoy dikasih daun bawang. Ini baru mulai. Ini kalau yang udah tinggi gini masih bisa diambil bibitnya kan, nanti ada bunganya ya. Yang ini kayaknya yang masih oke. Ini masih enak gak? Enak nih. Udah ketuaan, pahit. Ini masih oke nih kayaknya. Ketuaan semua udah. Yang ini kayaknya yang masih oke. Selamat datang di OJ Farm. OJ Farm ini kebun kami, ini suami saya. Di sini ada berbagai jenis sayuran. Kita ada selada, ada lobak, ada kacang merah, ada kacang tanah, ada macam-macam. Jadi seluruh tanaman yang kita tanam di OJ Farm itu konsepnya organik. Kita tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan herbisida yang berbahaya. Jadi kalau saya lagi berkebun, saya lagi panen, itu bisa langsung saya cicipin. Nah, ini enak. Ini masih enak. Saya memutuskan bertani secara organik itu karena saya ingin lebih menghargai alam. Dan saya juga ingin mengkonsumsi sesuatu yang baik untuk saya dan keluarga. Dan buat saya organik itu ya membiarkan alam menumbuhkan yang bisa kita konsumsi. Ini tanaman kol kita, karena dia organik, jadi turut dinikmati juga oleh hewan-hewan lain. Ada keong, ada bekicot, juga ada serangga. Jadi dia bolong-bolong. Ini kami gunakan ramuan daun mindi. Ramuan daun mindi, daun pepaya, kadang kita juga menggunakan bawang, cabai, atau ya kita ambilin aja. Kalau ketemu uletnya kita ambilin.
Yang menyebut mereka hama kan kita. Sebenarnya mereka cuma makhluk mungil yang perlu makan juga sama seperti kita. Paling dia makannya dikit, bonggol besarnya tetap kita yang makan kok, bisa jadi bakwan. Mereka cuma makan sedikit, bolongnya juga dikit banget. Jadi karena saya berprofesi sebagai penerjemah juru bahasa, saya punya banyak kesempatan kerja keliling Indonesia. Jadi tahun 2018 saya sempat ada kesempatan istimewa waktu itu ikut mendampingi untuk melihat kondisi pangan di daerah-daerah terpencil. Jadi ada waktu itu desa di Gunung Kidul, saya lupa nama desanya tapi saya ingat itu di Gunung Kidul, di atas gunung banget. Mereka jauh dari pasar. Di desa itu kepala desanya kemudian menganjurkan warganya untuk menanam tanaman pangan. Mereka bahkan punya slogan sendiri, namanya Iso nandur ngopo tuku gitu. Jadi kalau bisa tanam, kenapa beli? Sepulangnya dari situ, saya terinspirasi. Saya cerita ke suami. Saya bilang, kayaknya seru ya kalau kita bisa nanam. Jadi akhirnya kita mulai bertanam. Tahun 2018 sampai 2019, kita berkebun di rumah, di atap. Kemudian terjadilah pandemi. Karena pandemi kita punya banyak waktu luang. Jadi kita mulai memikirkan kayaknya seru deh kalau kita bisa berkebun skala yang lebih besar. Akhirnya 2020, 2021 fokus membangun OJ dan sampai seperti ini. Hari ini kita mau pindah tanam. Ini ada kembang kol. Kemarin disemai di daerah sana. Kita taruh di sana semaiannya. Kemudian sekarang kita mau pindah ke sini. Nah, ini tuh dulunya bekas wortel. Seperti yang kita lihat nih, wortel semua. Cuma ini udah habis, udah kita panen untuk makan kelinci. Nah, ini ada cerita lucu sedikit mengenai bedengan ini sebenarnya. Jadi dulu waktu kita tanam ini, masyarakat di sini mungkin masih menganggap ini hal yang aneh gitu, yang unik. Jadi ketika kita kotak-kotakin seperti ini semua, dikasih bunga, kita disangka mau buat pemakaman di sini, pemakaman umum gitu kan. Tapi saya pelan-pelan juga kasih edukasi ke teman-teman di sini, ke pekerja di sini, bahwa kita buat kotakan ini supaya kita mudah mengaturnya dan untuk mengurangi hama dari keong, siput gitu. Jadi kalau di gini dia agak tinggi, harapannya sih agak sulit gitu untuk naik. Kemudian untuk bunga ini sengaja kita kasih bunga karena dulu pada saat penanaman itu kita masih banyak musim belalang. Dan itu hama belalang sangat mengganggu. Jadi sengaja kita kasih bunga supaya apa? Supaya ketika nanti dia tumbuh besar, si belalang itu semuanya ngumpul di bunga-bunga yang ada di pojok-pojok atau di tengah gitu. Jadi nanti bunganya akan habis, sementara ini terjaga gitu. Karena ini kita full organik, nggak pakai pestisida, nggak pakai bahan-bahan kimia lainnya, ya memang hama tetap datang, belalang tetap ada, siput tetap ada, tapi dengan metode seperti ini sih bisa mengurangi.
Tapi ini kena hama juga ya, kenapa jadi pada kering gini? Sekarang kita di area kebun tomat. Tomat OJ ini sama seperti tanaman lainnya konsepnya organik. Jadi saya tidak takut untuk langsung konsumsi. Jadi langsung biasanya cuma saya usap ke baju, kemudian langsung saya makan. Seger banget. Jadi konsep awalnya pada dasarnya waktu itu saya cuma bilang, saya kepingin punya kebun organik. Jadi saya ingin menghargai tanah, saya ingin menghargai alam. Pohon-pohon di OJ ini sebagian besar kalau yang udah ada ya, karena tadinya ini kan lahan terbuka, bekas kebun lenca gitu. Pohon-pohon sebagian besar di sini kita yang nanam. Kalau yang sudah ada kita tidak tebang. Jadi saya punya prinsip kalau bisa tidak menebang, kita tidak menebang. Kecuali kalau memang membahayakan. Kemudian kita tanam sebanyak mungkin pohon, tidak boleh ada pestisida dan herbisida kimia yang berbahaya untuk tanah. Dan kita uji coba aja semuanya, trial and error. Saya menggabungkan konsep organik, mungkin permaculture juga saya lagi belajar. Kita juga pengen sustainable juga, yang lebih lestari, saling support gitu. Makanya di sini ada hewan juga karena kita perlu untuk pupuknya. Sini. Sini. Yuk. Ini adalah domba merino yang kami pelihara karena kami, saya, bapak, anak-anak, kita suka hewan dan mereka juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang ada di OJ. Jadi kita memang buat area ini supaya mereka bisa bebas berkeliaran, bebas merumput, bebas main gitu. Karena konsep di sini hewan-hewan yang dipelihara di OJ itu semuanya free range, bebas berkeliaran. Jadi di sini kita memang mengajarkan kasih sayang ke hewan, ke bumi, kepada anak-anak. Kita nggak pernah memotong di sini dan sangat dilarang juga. Kalau ada ayam yang sakit atau domba yang sakit atau kelinci yang sakit, ya kita usahakan mengobati, kita carikan obatnya. Tapi kalau memang tidak bisa diobati juga, ketika dia mati kita kubur. Jadi tidak dikonsumsi. Kotoran ini dimanfaatkan untuk tanaman dan sayuran. Jadi intinya semua yang ada di kebun ini jadi menggunakan ternak di sini gitu. Untuk organiknya sendiri kita menggunakan pupuk dari pupuk cor, kita nyebutnya di sini. Kita kumpulin semua kotoran hewan dari kelinci, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran domba itu kita gabungkan. Kita punya kolam pupuk sendiri.
Jadi kita kumpulkan dari situ, kemudian sisa-sisa panen, tanaman-tanaman yang busuk kita kumpulkan juga di situ. Dan itu yang kita gunakan untuk pupuk. Kita juga tidak menggunakan herbisida ataupun pestisida. Kita kembali lagi ke ilmu pengetahuan nenek moyang. Jadi di sini itu ada namanya pohon mindi. Pohon mindi itu kita justru belajar dari Mang Acim. Jadi bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani di sini yang kasih tahu, Bu, bahwa ini daun mindi kalau kita blender, kemudian kita siramin, ini bisa mengurangi hama serangga atau hama ulat gitu. Dan itu udah pengetahuan turun-temurun dari nenek moyang. Dan itu yang kita terapkan juga. Tapi sekali lagi ini kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang berhasil untuk hama buncis misalnya, tapi belum tentu berhasil untuk hama cabai. Jadi kita uji coba aja sambil belajar, eksperimen gitu. Hari ini kita mau panen, ada beberapa sayuran yang bisa dipanen, semuanya untuk konsumsi keluarga. Jadi saya dan keluarga bisa dapat asupan gizi dari sayur-sayuran organik yang dipetik di kebun sendiri. Ini lobak putih, biasanya enak untuk dibuat soto mie Bogor, dibuat sup atau dibuat acar daikon biasanya. Karena ini konsumsinya untuk keluarga sendiri, jadi wortelnya beragam. Ada yang panjang, ada yang kecil, tapi semuanya sehat. Hari ini kita mau bikin salad, jadi saya akan panen selada merah. Sayur-sayuran ini selain untuk konsumsi sendiri yang kurang baik atau yang kurang bagus, itu kami persiapkan untuk pakan ternak. Awalnya hasil panen saya konsumsi sendiri, kemudian saya bagi-bagikan ke keluarga, ke teman-teman karena banyak. Kemudian akhirnya beberapa waktu saya mulai jualan. Jadi saya jualnya via grup, tapi untuk dijual secara teratur ke penampung tertentu belum. Karena kita belum bisa menjamin kelangsungan produksi seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus berhadapan dengan alam, dengan hama, dan prosesnya kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi kita tidak mau menjanjikan, karena biasanya kalau harus supply ke pengepul tertentu harus stabil kan. Jadi kita ya seadanya. Kita lagi panen apa, itu yang kita tawarkan.
Dengan hadirnya OJ Farm, kami bisa melibatkan warga sekitar. Dari Mang Acim, Kang Karim, dan Mang Acim juga ketika lagi perlu untuk karyawan kebun tambahan, jadi nambah lagi Ucup, ada ibu juga tadi ada 2 orang. Kemudian untuk pembangunan begini juga kita melibatkan warga sekitar, karena kita nggak setiap saat berada di sini, jadi sudah pasti harus melibatkan warga sekitar. Saya bergabung di OJ Farm sejak 2020 kalau nggak salah. Kalau bertani sih udah lama, cuman awalnya nggak organik, pakai pestisida kayak gitu. Sekarang udah masuk organik, jadi agak beda perbedaannya. Perbedaannya nambah ilmu dan pengalaman sih. Kalau penggerakan untuk pertanian sama aja, cuman ilmunya bedanya itu dari hama-hama itu yang beda. Perbedaannya semacam kalau pakai pestisida kan awalnya emang hasilnya bagus, tapi Dina rasa kurang memuaskan. Tapi organik walaupun hasilnya agak jelek, tapi rasanya beda. Harapan saya kita bisa kembali membumi ya, kembali lebih dekat dengan alam, menghargai apa yang sudah diberikan alam ibu bumi kepada kita. Kalaupun belum banyak yang bisa kita lakukan, setidaknya kita mulai dengan tidak terlalu semena-mena gitu dengan alam. Jangan mudah menyemprotkan bahan-bahan kimia berbahaya, entah di rumah ya, mungkin kadang kan kita kalau ada rumput sedikit disemprot aja biar mati gitu. Kasih waktu, biarkan, karena yang makan dari alam kan bukan hanya kita. Bahkan yang kita sebut hama itu pun makhluk-makhluk mungil yang mungkin butuh juga makan. Dengan mereka ikut menikmati sayuran, mereka juga ikut makan dari buah-buahan yang kita tanam. Artinya kita sudah berbagi. Kita kan nggak hidup sendirian, ada makhluk-makhluk lain yang harus kita kasih kesempatan dan bisa hidup berdampingan dengan kita.